Monsieur Roland menelpon Anne-Marie untuk menanyakan keadaannya. Seminggu berlalu sejak kejadian perkosaan itu. Selama itu pula, Anne-Marie tak masuk kerja dengan alasan sakit. Monsieur Roland memintanya untuk mengirimkan surat keterangan dari dokter bila Anne-Marie memang sakit. Atau konsekuensinya, Anne-Marie diminta membuat surat pengunduran diri karena tidak bekerja tanpa alasan yang jelas. Ia benar-benar kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Apalagi beberapa bulan lagi, Farah akan pindah ke Paris. Namun di sisi lain, ia tak siap untuk bertemu lagi dengan Monsieur Conrad. Namun akhirnya, Anne-Marie memutuskan untuk tetap berangkat bekerja esok hari dan berencana untuk bersikap seperti biasa saja terhadap pria itu, seolah tak pernah terjadi sesuatu di antara mereka. Saat Anne-Marie sudah mantap dengan rencananya, tiba-tiba saja ponselnya menerima pesan masuk. "Datanglah besok, aku ingin meminta maaf." Pesan dari Monsieur Conrad. Anne-Marie sedikit heran karena Monsieur Roland sama sekali tak memarahi atau menegurnya saat ia masuk kerja pagi itu. "Monsieur Conrad sudah mengatakan padaku bahwa kau sakit." Itu saja yang diucapkannya kepada Anne-Marie. Lalu pria itu menutup rapat mulutnya dan segera menyuruh Anne-Marie mengantarkan makan pagi ke penthouse Monsieur Conrad. Seperti biasa, karyawan yang lain akan meninggalkan Anne-Marie di penthouse itu hingga jam makan pagi usai. Begitu pula yang terjadi pada pagi ini. Anne-Marie menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia ingin menunjukkan kepada Monsieur Conrad bahwa pria itu tak bisa menghancurkannya. Saat mereka hanya berdua, tiba-tiba Monsieur Conrad menghampiri Anne-Marie dan memegang kedua telapak tangan gadis itu sembari bersimpuh di atas karpet Persia. "Maafkan aku, Anne-Marie. Seminggu ini aku didera perasaan bersalah. Perasaan yang membunuhku perlahan. Aku ingin meminta maaf, namun kau malah tak pernah kembali kemari." Anne-Marie membisu. Ia menarik tangannya, lalu menyiapkan makan pagi Monsieur Conrad seperti biasa. "Kumohon darling, maafkan aku." Kini suara Monsieur Conrad terdengar tersendat. Matanya tampak berkaca-kaca. Kebisuan mengambang di antara keduanya. Tiba-tiba saja bibir Anne-Marie berucap, mengingkari kata hatinya yang menyuruhnya untuk tetap bungkam. "Aku sudah memaafkanmu." Kata-kata itu meluncur begitu saja tanpa kendali. Namun anehnya, ia justru lega mendengar nada suaranya sendiri yang begitu tenang. Terdengar tangisan bahagia Monsieur Conrad. Pria itu tampak rapuh saat berurai air mata. Kontras sekali dengan postur tubuhnya yang tinggi besar. Anne-Marie menggigit bibir. Tiba-tiba saja matanya terasa panas dan air matanya menggenang di pelupuk mata. Entah mengapa ia merasa sangat sedih
karena begitu lemah di hadapan Monsieur Conrad. Berlawanan dengan tekadnya yang ia dengung-dengungkan sejak berangkat kerja. Tanpa sadar, ia meremas lembut jemari Monsieur Conrad yang masih bertautan dengan jemarinya. Pria itu menengadah dan menyunggingkan senyum lemah penuh pengharapan. "Bolehkah aku memelukmu untuk terakhir kali? Aku bersumpah tak akan lagi menyentuhmu bila kau tak menginginkannya." Kini pria itu bangkit dan berdiri berhadapan dengan Anne Mary. Ia menunggu jawaban gadis itu dengan sangat sabar. Seolah seluruh sisa hidupnya hanya didedikasikan untuk itu. Akhirnya Anne Mary menjawab, "Ya." Conrad mendekati dan memeluk Anne Mary dengan lembut. Seolah gadis itu akan pecah berkeping-keping bila pelukannya terlalu erat. Anne Mary tak membalas pelukannya, pun tak mengelak sedikit pun. Namun ia memejamkan mata, meminta maaf di dalam hati untuk Farah. Semenjak hari itu, hubungan mereka kembali seperti biasa. Mereka tak pernah lagi menyinggung tentang kejadian memilukan itu. Seolah memang tak pernah terjadi. Mata Anne Mary berkaca-kaca dan jarinya gemetar saat menatap dua garis merah yang perlahan muncul lalu menjadi jelas sekali pada alat tes kehamilannya. Ia begitu terpukul, tak menyangka peristiwa yang hanya terjadi sekali itu bisa membuahkan janin di rahimnya. Perasaannya campur aduk saat melemparkan benda itu ke tong sampah tertutup. Ia mulai berhitung. Sudah 10 minggu usia kehamilannya. Rasanya peristiwa itu baru saja terjadi kemarin. Semua masih terekam jelas di ingatannya. Pantas saja, akhir-akhir ini ia merasa mengantuk, mudah lelah, emosi yang tak stabil, dan tak lagi makan di ruang karyawan karena tak tahan mencium aroma masakan dari dapur hotel. Anne Mary mengancingkan baju seragamnya dengan isakan tertahan dan jari yang gemetar. Ia menyadari dalam beberapa bulan lagi baju seragam ini pasti tak akan bisa lagi menutupi kehamilannya bila ia masih ingin mempertahankannya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia harus berbicara kepada Monsieur Conrad secepatnya dan memutuskan apa yang harus ia lakukan kepada bayi mereka. Bayi mereka, kata itu sungguh mengerikan baginya. Kata yang menunjukkan keterikatannya pada Monsieur Conrad. Tiba-tiba saja wajah Farah melintas di matanya. Tangis Anne Mary meledak. Ia sangat merindukan gadis tunangannya itu. "Masuk," seru Conrad saat Anne Mary mengetuk pintu penthouse-nya. Anne Mary mendorong troli makanan dengan wajah menunduk. Setelah pegawai yang lain meninggalkan penthouse, Conrad berbalik dan seketika senyumnya menghilang saat menyadari wajah Anne Mary sudah bersimbah air mata. "Ada apa, darling?" tanya Monsieur Conrad.
Kecemasan tergambar pada suara dan sorot matanya. Anne Mary nyaris tak berdaya merasakan karisma pria paruh baya itu. "Aku hamil," jawabnya lirih. Dua kata itu seketika membuat Monsieur Conrad terkejut. Ia terpaku di tempat, bagai tersambar petir. Wajah tampannya berubah pucat pasi. Anne Mary menunggu jawaban Monsieur Conrad dengan gelisah. Ia meremas jemari tangannya dan berdiri dengan gugup. Monsieur Conrad meraih jemari gadis itu dan membimbingnya untuk duduk di tepi ranjang. Setelah mengatur napas dan menenangkan diri, ia pun mulai berbicara. "Katakan apa yang kau mau, darling." Anne Mary menunduk, lalu mengelus perutnya dengan rasa sayang. "Aku ingin mempertahankannya." Conrad terduduk lemas. Meski menyerahkan pilihan kepada Anne Mary, namun tampaknya bukan jawaban itu yang ia harapkan. "Aku mempunyai istri dan 3 orang anak, darling. Dan usiaku terlalu tua untuk mengasuh seorang bayi lagi. Aku tak bisa menikahimu." Ia meraih jemari Anne Mary dan mengelus-elusnya di atas paha kirinya. "Aku tahu itu sejak awal. Aku pun tak ingin menikah denganmu," sergah Anne Mary dengan ketus. Ia menarik jemarinya dengan kasar. Monsieur Conrad menghela napas panjang. Ia tampak menyesali kebodohannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka harus menemukan solusi yang terbaik. Alih-alih menghabiskan waktu hanya untuk bertengkar. "Istriku keturunan bangsawan di Bali, darling. Aku tak ingin mencoreng mukanya dan membuat anak-anakku membenciku. Cukuplah aku yang bersalah. Aku yang menanggung akibatnya. Jangan mereka." Monsieur Conrad mencoba untuk menjelaskan alasannya. Ia sungguh tampak memelas saat berbicara seperti itu. Keadaan menjadi terbalik dan begitu canggung. Seorang CEO yang memohon-mohon kepada seorang karyawannya. "Bagaimana kalau kau lenyapkan saja janin itu? Aku akan mencarikan klinik yang bagus. Setelah itu, kau bisa melanjutkan kuliah atau membuka usaha apapun yang kau mau. Aku akan menanggung biayanya." Meski pelenyapan janin adalah legal dan sudah menduga jawaban Monsieur Conrad akan seperti itu, namun tak urung, tetap saja Anne Mary merasa terpukul mendengarnya. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris meleleh. Tak sampai hati bila harus melakukan hal seperti itu. Ia sudah cukup banyak kehilangan anggota keluarga. Dan bila nanti ia menikahi Farah, mustahil mereka akan mendapat keturunan. Anne Mary tak ingin kehilangan darah dagingnya sendiri. "Tidak, aku ingin membesarkan anakku," jawab Anne Mary tegas. Tatapan matanya menghujam langsung ke manik mata Monsieur Conrad. Hanya sedetik, pria itu menunduk kalah. Suara erangan pelan terlontar dari bibirnya. Ia tahu tekad Anne Mary sudah bulat. Akhirnya, "Baiklah kalau begitu keinginanmu. Aku akan membantu membiayai kelahiran dan kebutuhannya sampai ia dewasa."
ujar Monsieur Conrad. Tangis Anne-Marie meledak. Ia cukup bahagia mendengar jawaban itu. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah kamu mengusik istri dan anak-anakku. Jangan katakan kepada siapapun bahwa itu adalah darah dagingku. Monsieur Conrad menambahkan dengan bersungguh-sungguh. Kedua tangannya memegangi kedua lengan Anne-Marie. Tentu saja, Anne-Marie menjawab lemah. Senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. Dan satu lagi, senyum Anne-Marie lenyap mendengar Monsieur Conrad kembali berkata, "Aku tak ingin ada karyawan atau direksi hotel ini yang menyadari bahwa kamu hamil. Jadi, sebaiknya kamu segera mengundurkan diri sebelum seragam itu tak mampu lagi menutupi perutmu." Mata Monsieur Conrad melirik sedetik ke arah deretan kancing pada blus berwarna merah yang dikenakan Anne-Marie. "Baiklah, aku akan mengundurkan diri sesegera mungkin setelah menerima gajiku bulan ini," jawab Anne-Marie. Monsieur Conrad membuka lemari pakaian dan menekan sejumlah kode pada brankas yang tersembunyi di belakang deretan jasnya. Ia mengambil sebuah kartu debit berlogo sebuah bank internasional dari dalam brankas, lalu meraih jemari Anne-Marie. Ia meletakkan kartu itu ke atas telapak tangan Anne-Marie. "Silakan kalau kamu mau mengundurkan diri setelah menerima gaji hanya untuk menghindari kecurigaan mereka. Namun kalau alasanmu itu hanya karena uang, jangan khawatir. Sepulang kerja, mampirlah ke toko perlengkapan bayi. Belilah sesuatu untukmu dan bayimu. Aku sudah mengirimkan passwordnya ke ponselmu." Meski Monsieur Conrad menyebut bayimu, alih-alih bayi kita, namun Anne-Marie tak begitu mempedulikan sebutan itu. Ia punya Farah, ia punya uang yang cukup, dan beberapa bulan lagi ia akan menimang bayinya. Tak ada yang perlu dirisaukannya. Anne-Marie bangkit dan menyelipkan kartu itu ke dalam saku blusnya. "Merci. Jadi masih adakah yang perlu aku lakukan, Monsieur Conrad?" Nada bicara Anne-Marie menjadi formal di ujung kalimat. Monsieur Conrad menggelengkan kepala dan tertawa pelan mendengarnya. "Aku sudah selesai, Anne-Marie," jawabnya tak kalah formal. "Dan segera hubungi aku setelah kau selesai berbelanja."